Shalom, saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Bertemu kembali di ibadah online Gereja Kristen Batu Hidup. Segala puji syukur kepada Tuhan. Saya percaya kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan perlindungan, masih terus diberikan berkat untuk bisa mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Mari terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Firman Tuhan di Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ibadah ini diselenggarakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari terkasih, kita memberikan hormat bagi Allah kita, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan. Haleluya, persembahan. Bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur pada Tuhan, kami diberi kesempatan sekali lagi untuk bisa beribadah walaupun masih online. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami mengucap syukur juga pada Tuhan untuk banyak hal, banyak berkat yang sudah Engkau beri pada kami. Berkat jasmani, berkat rohani. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang Engkau berikan terus kepada kami. Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat Batu Hidup yang saat ini menikmati ibadah. Sungguh Tuhan, tolong di mana mereka berada, Engkau mau memberkati mereka untuk bisa bersama-sama menikmati pujian dan menikmati firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami, Allah kami. Kami menyerahkan padamu Tuhan sekali lagi untuk ibadah online kami pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, saat ini marilah sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Marilah saudara kasih, kita kembali memuji Tuhan, kembali berikan hormat bagi Dia. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Saudara-saudara kasih, marilah saat ini kita bersama-sama akan mengakui dosa kita, meminta pengampunan kepada Allah kita. Firman Tuhan mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, ya Tuhan kami, terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Engkau berikan melalui firman Tuhan kami baca, bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha pengasih, Engkau Allah yang maha pengampun. Terima kasih Tuhan untuk media doa yang Engkau terus ajarkan kepada kami semua untuk selalu berdoa, berseru, dan bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Sungguh ya Allah kami ya Tuhan kami mohon padamu Tuhan, meminta pengampunan dari Engkau saja untuk setiap dosa, kesalahan yang kami lakukan, secara sengaja ataupun tidak sengaja ya Tuhan. Sungguh ya Bapa, ampuni kami untuk diri kami yang bebal. Kami seringkali sudah tahu itu salah, tapi terkadang kami melakukannya ya Tuhan. Sungguh ya Bapa ya Tuhan, kuatkan kami terus Tuhan untuk bisa berani melawan dosa. Kuatkan kami Tuhan terus untuk selalu taat dan setia padamu ya Tuhan. Ya Allah kami ya Tuhan kami, ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami. Dengarlah ya Tuhan seruan doa pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara kasih, mari saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang pagi ini diambil di Amsal yang ketiga. Amsal yang ketiga ayat yang ke-30 sampai yang ke-35. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama di Amsal 3 ayat 30 sampai 35.
Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah melihat satupun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Terpujilah firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini, karena Dia Allah kita, Allah yang penuh hikmat, Allah kita, Allah yang tahu segalanya. Terpujilah Allah kita, hikmatnya besar. To God be the glory. Mari kita meresponi pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. To God be the glory. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya tiada terukur, besar hikmatnya. Penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya. Serefes sekali lagi ya. Pujilah, 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 buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Saudara terkasih, saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita akan terus mendoakan negara kita tercinta. Kita percaya bahwa sampai hari ini Tuhan terus memberikan pimpinan. Dan juga kita akan berdoa untuk gereja kita, Gereja Kristen Batu Hidup. Malah sebelum itu saudara terkasih, mari kita mau menaikkan satu pujian yang menyatakan bahwa yang menyerukan kita semua untuk makin dekat kepada Tuhan. Nearer my God to thee. Makin dekat Allah saja. Makin dekat Tuhan kepadamu. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat
kepadamu, batu deritaku kan ku bentuk menjadi betelku, kokoh teguh. Jiwaku berseru, jiwaku berseru, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Baik, ketiga, nearer my God to thee, nearer to thee. Nearer my God to thee, nearer to thee, even though it be a cross that raiseth me, still all my songs shall be nearer my God to thee, nearer my God to thee, nearer to thee. Ya Allah kami, ya Tuhan kami, terima kasih Tuhan untuk pujian yang begitu indah. Kiranya inilah komitmen kami, inilah kerinduan kami, inilah kemauan kami setiap hari ya Tuhan, setiap detik mau selalu dekat dan makin dekat pada Tuhan. Kami percaya Tuhan, terkadang kondisi kadang kami ini terjebak karena kondisi yang ada yang kami alami, kondisi keuangan kami, kondisi bisnis kami, kondisi pekerjaan kami, kondisi keluarga kami, kadang membuat kami lupa akan Engkau, kadang membuat kami tidak dekat dengan Engkau. Sungguh Tuhan, kiranya melalui pujian yang kami puji pada pagi hari ini, kiranya kembali menegur kami, kembali menguatkan kami untuk selalu dekat dan makin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pujian begitu indah yang kami naikkan dengan puji pada hari ini Bapa. Sungguh terima kasih Tuhan, kami berdoa pada waktu menyerahkan untuk negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, sungguh kami terima kasih pada Tuhan untuk beberapa minggu ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sudah membantu negara kami untuk peningkatan terutama penyebaran COVID ini Tuhan. Sungguh terima kasih Tuhan, sudah makin berkurang. Tuhan, kami mohon padamu, kepercayaan bukan karena kehebatan manusia. Kami percaya Engkau Tuhan yang sudah campur tangan ya Tuhan. Tuhan tolong, kami mohon padamu Tuhan, Engkau sertai terus Tuhan untuk pemerintah kami yang terus berjuang, yang terus bekerja, yang terus berinovasi, yang terus berkreatif Tuhan untuk bisa menanggulangi penyebaran COVID ini ya Tuhan. Sungguh ialah kami ya Tuhan kami mohon padamu Tuhan menyerahkan untuk kondisi hari ini tidak membuat kami semua lengah. Kondisi hari ini tidak membuat kami cuek, tapi membuat kami makin berjaga-jaga. Sungguh Tuhan, kami mohon padamu Tuhan menyerahkan sekali lagi hikmat bagi masyarakat Indonesia untuk mau bekerja sama, bukan makin masa bodoh ya Tuhan. Karena Tuhan, kami mohon padamu Tuhan, kiranya pemerintah dan masyarakat Indonesia bisa terus saling mendukung, saling menolong ya Tuhan. Terima kasih Allah kami Tuhan kami menyerahkan padamu Tuhan sekali lagi 2 hari-hari ke depan dan tangan Tuhan. Kami mohon padamu Tuhan dan kami percaya makin hari adalah makin baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami juga berdoa menyerahkan padamu Tuhan sekali lagi untuk gereja kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih sekali lagi terus untuk penyertaan Tuhan untuk gereja kami. Terima kasih untuk jemaat-jemaat yang di mana mereka berada. Mungkin kami sudah jarang ketemu ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan terus menyertai mereka semua ya Tuhan. Kami mohon padamu Tuhan menyerahkan untuk jemaat Batu Hidup dalam tangan Tuhan. Kiranya apapun yang mereka alami, apapun yang menjadi pergumulan bagi mereka, sungguh Tuhan tolong mau membantu mereka, memberikan kekuatan iman untuk terus berserah dan setia pada Tuhan.
Tuhan, kami mohon pada menyerahkan penuh sekali lagi Tuhan untuk menolong gereja dalam tangan Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami tidak bosan-bosan mendoakan gereja kami, khususnya pembangunan gereja ini Bapa. Terima kasih untuk step-step akhir yang sudah Engkau sertai ya Tuhan. Kami mohon padamu terus menyerahkan ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang sudah mengawali pembangunan gereja ini. Engkau juga Allah yang terus akan menyertai ya Bapa. Sungguh Tuhan tolong, kami mohon pada menyerahkan sekali lagi untuk pembangunan gereja kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah kami. Kami berterima kasih padamu Tuhan, kiranya Engkau Allah Tuhan yang mau terus mendengar seruan doa kami, dan kami akan terus siap untuk menerima jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan kami, terima kasih Allah kami. Nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara kasih, sementara kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Johnny. Sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita mengenai satu pujian begitu indah. Kasih yang terindah yang sudah Tuhan berikan di atas kayu salib untuk kita semua yang berdosa. Mari kita nyanyikan pujian ini, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kita temukan di dalam Tuhan kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah ya berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku
Untuk firman Tuhan, saya serahkan kepada Evangelis Joni. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita hari ini berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan sebaik mungkin, dengan segala sukacita, hormat dan takut akan Tuhan. Kita bersama-sama menikmati ibadah pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, sekali kami datang ke hadapan Tuhan. Kami ingin terus mengucap syukur oleh karena pimpinan, karunia, berkat dan anugerah yang terus Tuhan limpahkan kepada kami. Hari lepas hari, minggu lewat minggu, Tuhan terus menyertai kami. Bukan saja Tuhan sudah memberikan satu keselamatan kepada kami, tetapi Tuhan terus menuntun dan memelihara kami. Bahkan terlebih daripada itu, Tuhan boleh memakai kami sebagai alat Tuhan buat pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Sungguh suatu hal anugerah yang Tuhan berikan kepada kami seakan-akan tiada henti. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melihat setiap apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Supaya dengan demikian terus mengajarkan kepada kami untuk terus hidup di dalam ucapan syukur, hidup di dalam satu sukacita, hidup di dalam satu keberanian, dan itu boleh menghilangkan semua kegalauan kami, menghilangkan semua kekhawatiran dan ketakutan kami untuk setiap hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang selalu memegang kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Demikian juga pada pagi hari ini kami boleh melihat sekali lagi Tuhan membuka tangan Tuhan dan hati Tuhan untuk kami datang ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menerima kami dengan segala keberadaan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, sucikan kami, layakkan kami, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan dengan hati yang bersih. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap dan rindu mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, mulai bulan Oktober ini saya akan membagi 3 tema di dalam 3 kali khotbah yang akan saya bawakan di setiap bulan. Pada minggu pertama kita akan melanjutkan pembahasan kitab Matius yang dulu sudah pernah kita lakukan dan kemudian terhenti. Dan kemudian nanti di minggu ketiga saya akan membahas tema bebas. Dan kemudian di minggu keempat saya akan membahas satu kitab di dalam perjanjian lama. Jadi dalam satu bulan kita akan terus mengeksplor bagaimana minggu pertama membahas kitab perjanjian baru, minggu ketiga tema bebas, dan minggu keempat membahas kitab di dalam perjanjian lama. Minggu kedua dan kemudian nanti kalau ada minggu kelima kita akan menikmati berkat dan renungan firman dari pembicara-pembicara dari luar. Nah, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan dari kitab Matius ya. Dulu kita sudah pernah bahas sampai dengan Matius 6. Hari ini kita akan masuk di dalam Matius 7. Mari kita buka Alkitab kita, yaitu terambil dari Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5 ya. Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, saudara-saudara, Matius 7 ini adalah
bagian daripada satu rangkaian khotbah di bukit yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kita tahu bahwa di dalam khotbah di bukit, tema umum yang disampaikan oleh Yesus adalah berbicara tentang cara hidup orang Kristen, cara hidup warga kerajaan surga waktu kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Dan kemudian di sini Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana segala pengajaran yang diberikan oleh Yesus betul-betul sangat kontras, berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Misalnya sangat terlihat di dalam 10 kata bahagia yang ada di dalam Matius 5. Misalnya ya, dikatakan, saya kutip beberapa ayat. Ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ya, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Tetapi hari ini dunia berkata, yang berbahagia adalah yang kaya, bukan yang miskin. Bukan yang miskin, dan pasti tidak ada orang yang mau menjadi miskin. Semua orang ingin menjadi kaya. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kemudian ayat keempat dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, ini satu hal apalagi ini. Tidak ada orang yang ingin selama hidupnya dia mencari duka cita. Semua orang inginnya selalu bersuka cita, inginnya selalu bergembira, ya, beria-ria. Kemudian di ayat kelima dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Yang lemah lembut akan memiliki bumi. Kalau kita perhatikan sejarah daripada peradaban manusia, dunia mengajarkan kepada kita justru yang kuat yang akan menguasai bumi. Ya, rejim-rejim kekuatan politik dan sebagainya, misalnya pengusaha-pengusaha yang kaya yang kuat, mereka lah seakan-akan yang menjadi pemilik daripada bumi ini. Kemudian dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ketika dunia mengajarkan kepada kita semua untuk menjadi orang yang sangat arogan, orang yang menjadi sangat begitu percaya diri dan kemudian memikirkan diri sendiri, tetapi kemudian Alkitab mengajarkan kita untuk menjadi orang yang murah hati. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita lihat memang bagian daripada Matius 5 tadi tidak bisa dimengerti secara harafiah. Tetapi ada satu message yang jelas, pesan yang jelas yang Yesus ingin sampaikan kepada kita, bahwa memang cara hidup, cara pikir, dan kemudian lifestyle orang Kristen, warga kerajaan surga, itu memang dituntut menjadi sangat berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Nah, ini bagian daripada khotbah di bukit yang Tuhan ingin ajarkan, dan kemudian di situ juga Yesus bicara tentang garam dan terang dunia, kemudian tentang hukum Yesus dan hukum Taurat, kemudian di pasal 6 hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, dan kemudian hal kekhawatiran. Dan kemudian masuk di pasal ke-7, Yesus kemudian berbicara tentang hal menghakimi. Nah, ini kurang lebih background daripada perikop yang kita baca. Setelah perikop hal menghakimi, kemudian di situ Yesus berbicara tentang hal yang kudus dan yang berharga. Kemudian tentang hal pengabulan doa. Nah, supaya nanti kita bisa menempatkan ayat-ayat yang kita baca tadi di dalam perikop yang benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat di dalam Matius tadi dikatakan, jangan kamu menghakimi. Nah, saudara-saudara, kata menghakimi itu berasal dari kata Yunani krino, ya, krino atau krinete. Nah, krino ini memiliki banyak arti, diartikan juga sebagai membeda-bedakan, ya, memilah-milah, kemudian memutuskan, ya, mengambil sikap, juga diartikan juga sebagai menghakimi. Nah, kemudian pemakaiannya berarti sesuai dengan konteks, ya, sesuai dengan konteks di mana kata itu ditempatkan. Nah, kemudian kalau kita lihat ada paralel di Injil lain dari bagian ini, yaitu tertulis di dalam Lukas 6 ayat 37 dan 38, ya. Lukas 6 ayat 37 dan seterusnya saya akan bacakan buat saudara sekalian untuk melengkapi supaya kita boleh memahami sebenarnya apa yang diajarkan Yesus tentang hal menghakimi itu. Lukas 6 ayat 37, hal menghakimi, janganlah kamu menghakimi
maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya, engkau sama dengan gurunya. Akan sama dengan gurunya. Ayat 41, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, saudara-saudara, Matthew Henry menafsirkan bagian ini khususnya di dalam Matius. Ada satu latar belakang di mana sebenarnya Yesus sedang mengkritik cara hidup daripada orang-orang Farisi. Yaitu mereka yang dikatakan mereka penuh dengan kemunafikan. Mereka yang sombong rohani. Dan kemudian mereka merasa diri lebih baik dan lebih benar daripada orang lain. Dan mata mereka selalu mengarah kepada orang-orang lain yang mereka anggap lebih rendah dan jauh lebih tidak rohani daripada mereka. Nah, saudara, itu satu background. Nah, bagian ini seringkali kemudian disalah mengerti oleh banyak orang. Dan kemudian banyak orang Kristen berpendapat bahwa kita akhirnya sama sekali tidak boleh menghakimi, dalam arti tidak boleh menilai apapun kepada orang lain. Ya, bahkan kalau misalnya suatu saat ada seorang hamba Tuhan mengatakan, ya itu ada ajaran yang salah yang sedang berkembang. Ya. Kemudian dia menjelaskan itu ada ajaran yang salah ini, dan kemudian sebagian orang mengatakan jangan engkau menghakimi. Ya. Urus saja gerejamu sendiri, urus pengajaran gerejamu sendiri. Jangan engkau menghakimi pengajaran di dalam gereja yang lain. Ya. Dan kemudian waktu kita berkata menilai tentang seseorang, ya, kemudian langsung orang bilang jangan menghakimi. Ya. Dan kemudian kata jangan menghakimi itu kemudian diambil, diterapkan untuk semua kasus, sehingga seakan-akan kemudian kita sebagai orang Kristen sama sekali tidak berhak melakukan penilaian kepada orang lain atau kepada pengajaran dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini kemudian bagian ini dimengerti secara salah karena kemudian kita menguniversalkan bagian ini, perkataan istilah jangan menghakimi itu kemudian kita terapkan di dalam semua hal, di dalam arti kemudian kita pun tidak boleh memberikan penilaian apapun kepada segala yang di luar kita. Nah, saudara, apakah itu yang dimaksud oleh Yesus? Nah, kalau kita perhatikan ya, di dalam bagian lain pun Yesus sering mengeluarkan satu kalimat-kalimat yang berisi penghakiman kepada orang lain. Misalnya, dia berkata kepada orang Farisi juga, engkau orang-orang munafik, ya. Bahkan kepada sekelompok orang Yahudi, termasuk di dalamnya orang Farisi, Yesus pernah berkata, engkau keturunan iblis, engkau anak iblis. Ya. Dan kemudian Yesus seringkali mengeluarkan kecaman-kecaman kepada orang-orang yang betul-betul hatinya sudah keras untuk Tuhan. Misalnya di bagian ayat 6 ya, pasal 7 ayat 6, Yesus juga berkata, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing ya, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Nah, ada sekelompok orang ya yang kemudian Yesus simbolkan mereka, lambangkan mereka seperti anjing, seperti babi. Ya, ini bicara tentang kalau kita memang ada satu kerinduan ya untuk mengabarkan firman kepada orang lain. Itu sangat baik sekali. Tetapi ada orang-orang tertentu yang memang hatinya betul-betul sudah tertutup untuk pekerjaan Tuhan. Dan mereka kemudian cenderung melakukan penghinaan-penghinaan kepada pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, untuk orang-orang yang seperti ini, Yesus berkata,
jangan berikan mutiara itu kepada babi atau kepada anjing. Artinya firman Tuhan itu seperti mutiara. Waktu kita bagikan kepada orang-orang seperti ini, sia-sia. Yang terjadi justru mereka nanti akan menghina firman dan sebagainya. Maka Yesus katakan, orang-orang seperti ini disimbolkan seperti anjing atau seperti babi. Ini berarti bahkan bukan cuma sekedar penilaian atau penghakiman ya. Ini sebuah betul-betul satu tuduhan yang luar biasa ya, satu istilah yang betul-betul merendahkan seseorang. Tetapi Yesus berkata ada orang-orang tertentu yang memang hatinya itu betul-betul sudah tertutup gelap untuk Tuhan. Dan untuk orang seperti ini Yesus katakan forget it ya. Lupakan mereka. Sehingga kemudian Yesus suatu saat waktu dia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk pergi mengabarkan Injil, Yesus berkata, jika ada satu kota engkau datang dan mereka menolak engkau, tinggalkan kota itu dan kebaskan debunya dari jubahmu, dari bajumu. Artinya memang ada sekelompok orang yang memang hatinya itu sudah betul-betul mengeras seperti batu, sudah dikuasai kegelapan, sehingga memang tidak mungkin berita Injil kemudian akhirnya sampai kepada mereka. Untuk orang-orang seperti ini, Yesus bilang, lupakan mereka. Dan Yesus kemudian menyebut mereka seperti babi dan anjing. Dan kemudian kalau kita lihat, bukan hanya Yesus. Mungkin kalau saya mengutarakan contoh-contoh yang dilakukan oleh Yesus ya, mungkin sebagian dari kita mungkin berpikir, ya itu kan Yesus Tuhan, ya dia berhak saja bicara begitu. Perhatikan, Yohanes Pembaptis juga berkata kepada orang-orang Farisi dan Saduki, menyebutnya sebagai, hai engkau keturunan ular beludak. Dan itu diteriakkan Yohanes Pembaptis di depan umum, ya, di depan umum waktu mereka sedang berbaris untuk apa? Untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia berkata, engkau keturunan ular beludak. Itu sebutan yang paling betul-betul hina untuk mereka. Dan kemudian rasul-rasul yang lain juga banyak mengajarkan kepada kita waktu mereka mengatakan kita harus bersikap tegas misalnya terhadap para pengajar sesat. Para pengajar sesat. Misalnya Yohanes berkata, jika ada pengajar sesat ya, jangan engkau memberikan salam kepada mereka. Apalagi memberikan tumpangan kepada mereka. Karena zaman dahulu saudara-saudara, orang yang keliling-keliling kota mengajar itu mereka betul-betul tidak punya apa-apa. Mereka tidak bawa apa-apa. Bahkan mungkin mereka tidak punya uang untuk apa? Untuk menginap. Sehingga kemudian seringkali mereka menginap di rumah jemaat di kota itu ya. Nah, tetapi Yohanes berkata, kalau ada pengajar sesat, guru palsu, jangan engkau memberikan tumpangan ya. Apalagi juga memberi salam. Jangan memberi salam apalagi memberi tumpangan. Dilarang keras. Yohanes berkata, kalau engkau memberikan salam kepada mereka, engkau memberikan tumpangan kepada mereka, maka engkau menjadi bagian daripada mereka. Yaitu mereka mendukung untuk pengajaran sesat. Dalam arti, waktu dikatakan kalau ketemu guru palsu, pengajar sesat, berarti kita dipaksa memang diharuskan memiliki penilaian kepada para pengajar-pengajar itu. Mana guru yang benar, mana guru yang salah, mana pengajar yang sejati, mana pengajar yang sesat. Berarti di balik kalimat itu Yohanes juga menuntut setiap jemaat saat itu memiliki penilaian mana yang benar, mana yang tidak, mana yang sesat dan mana yang sejati. Artinya setiap orang Kristen harus justru memiliki penilaian terhadap segala sesuatu. Demikian juga Yudas dan Petrus dalam suratnya, mereka berkata keras sekali kepada orang-orang yang memang menolak, mereka yang terus hidup di dalam dosa. Petrus menyebut mereka sebagai orang yang murtad, orang yang munafik, orang yang betul-betul sudah terbuang ya dari hadapan Allah. Ini semuanya berisi kalimat-kalimat adalah kalimat-kalimat yang sangat bersifat penghakiman. Nah, jadi bagaimana dong ya kalimat ini di Matius 7? Yesus berkata jangan menghakimi. Tapi kita lihat di sepanjang Alkitab, di baik PL maupun PB, banyak sekali muncul kata-kata, istilah-istilah dan ungkapan-ungkapan penghakiman kepada orang lain. Apalagi misalnya dalam perjanjian lama, waktu nabi-nabi itu diutus bahkan kepada orang Israel sendiri, mereka seringkali menegur Israel dengan sangat keras. Ada satu penghakiman yang diberikan oleh para nabi melalui ucapan-ucapannya. Nah, hari ini kita akan memikirkan apa sebenarnya yang dimaksud dengan jangan menghakimi. Jangan menghakimi ya. Nah, saudara, tadi seperti saya katakan, ini konteksnya Yesus sedang melihat kehidupan orang-orang Farisi.
Nah, orang Farisi memang mereka satu sisi mereka mengerti Taurat, tetapi waktu mereka mengerti Taurat, mereka merasa dirinya sebagai orang yang sangat rohani, lebih tinggi daripada orang lain, lebih dewasa secara rohani daripada orang lain, dan mereka merasa dalam tanda kutip mereka lebih dekat ke surga daripada orang lain. Dan posisi itu akhirnya membuat mereka menghina orang lain, menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Nah, ini makna pertama yang dimaksudkan oleh Yesus dengan istilah jangan menghakimi. Dalam arti, jangan kita merasa lebih tinggi atau lebih baik daripada orang lain di dalam segala hal. Di dalam segala hal. Termasuk di dalam mungkin kedewasaan rohani, kematangan rohani, atau mungkin lebih baik dalam, mungkin merasa diri lebih baik dalam hal karakter, kesetiaan dalam pelayanan, ketaatan, dan sebagainya. Yesus mengatakan, jangan engkau melihat orang lain dengan satu kacamata pikiran bahwa aku lebih baik daripada orang lain. Aku lebih baik daripada engkau. Dan kemudian mulai membanding-bandingkan, ya. Aku setia, engkau tidak setia. Aku rajin baca Alkitab, engkau tidak rajin baca Alkitab. Aku rajin pelayanan, engkau tidak rajin pelayanan, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya adalah kita tidak bisa melihat diri kita lebih tinggi daripada orang lain di dalam segala hal. Nah, hari ini banyak orang yang melakukan penghakiman kepada orang lain didasarkan pada sikap ini. Ada orang yang mungkin secara status sosial merasa lebih tinggi jabatannya, atau mungkin dia lebih kaya, dan kemudian dia mulai berani menganggap orang lain lebih rendah, lebih hina daripada dia. Atau ada orang mungkin kalau di dalam dunia pekerjaan ada atasan tertentu yang merasa kemudian jabatannya itu akhirnya menjadi alasan bagi dia untuk menyombongkan diri dan kemudian mulai memperlakukan orang lain, anak buah, seenaknya, karena dia merasa lebih tinggi daripada orang lain. Itu yang pertama. Jangan menganggap diri lebih baik daripada orang lain atau lebih tinggi daripada orang lain. Yang kedua, Yesus mengajarkan kepada kita juga menganggap diri lebih tinggi daripada orang lain itu seperti kita sedang mengambil posisi Tuhan. Dan karena seakan-akan kemudian kita berdiri di dalam tahtanya Tuhan, kemudian kita merasa berhak menghakimi dan menghina orang lain. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Ya. Kemudian pengertian berikutnya, ya seringkali saudara dikatakan mata kita yang berdosa itu lebih cenderung melihat kesalahan orang lain. Kita peka sekali terhadap kesalahan orang lain, ya. Waktu ada kesalahan orang lain yang sedikit pun, wah, langsung sinyal di kepala kita langsung bunyi, langsung bunyi. Langsung kita tahu, oh, lu salah ini. Padahal kesalahan itu mungkin sepele sekali, tetapi karena kita begitu peka dengan kesalahan orang lain, kita sudah terbiasa mata kita selalu mengawasi melihat orang lain, maka kemudian sinyal di dalam diri kita kemudian langsung bunyi, langsung tahu, oh, ini berbuat salah. Ini pasti ada satu kesalahan keburukan yang orang lakukan. Karena mata kita sudah terbiasa untuk mengarah kepada orang lain. Nah, di sini Yesus berkata, ya, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, ya. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat ketiga, perhatikan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Matius memakai istilah selumbar, ya. Sedangkan Lukas memakai istilah apa? Dikatakan di ayat 41, ya, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu? Ini istilah yang sama yang berarti sebenarnya diartikan ada serbuk, ya, serbuk daripada kayu itu. Kalau saudara gergaji kayu, ya, kemudian ada serbuknya yang jatuh, itu sebenarnya istilah yang mau dipakai di dalam bagian ini. Serbuk itu, ya, bukan selumbar dalam arti potongan kayu yang selumbar itu, bukan, tapi sebenarnya di dalam bahasa aslinya itu sebenarnya mengacu kepada serbuk daripada kayu. Nah, ada serbuk yang begitu kecil, ya, ada di dalam mata saudara kita bisa lihat, ada serbuk, ya. Tapi ada balok. Nah, istilah balok yang dipakai di sini adalah, saudara, kalau di rumah ada rumah, kemudian ada balok-balok yang besar itu yang dipakai sebagai tiang penyangga rumah. Ini yang dimaksud oleh Yesus. Untuk balok yang segede itu yang dipakai untuk menyangga rumah, tiang rumah, di mata kita tidak melihat. Tetapi ada sebutir daripada
daripada serbuk kayu itu yang ada di mata saudara kita, orang lain, kita bisa melihatnya. Kemudian Yesus tegur, bagaimana engkau bisa melihat selumbar ya di mata orang lain, sementara di matamu sendiri ada balok yang begitu besar dan engkau tidak singkirkan dulu. Nah, di sini artinya Yesus juga mengajarkan kepada kita pengertian ini. Pengertian yang ketiga adalah kita harus terlebih dahulu lebih melihat diri kita sendiri daripada melihat orang lain. Kita harus memiliki kecenderungan yang lebih untuk mengkoreksi dan melihat diri kita sendiri dibandingkan dengan kita melihat mengoreksi orang lain. Yesus bilang, singkirkan dulu itu balok itu, singkirkan dulu balok itu. Ya, balok yang di matamu itu singkirkan dulu, baru engkau bisa melihat dengan jelas selumbar yang di mata saudaramu. Ya, karena balok itu begitu besar menutupi mata kita, ya, artinya sebenarnya kita nggak bisa melihat itu. Yang kita lihat cenderung ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Di bagian ini Yesus mengajarkan kepada kita, ayo koreksi diri dulu, lihat diri sendiri dulu, sebelum kita berani kemudian memberikan penilaian kepada orang lain. Ya. Kemudian arti daripada menghakimi di sini yang selanjutnya adalah yang kelima, artinya kita tidak boleh memiliki standar double, ya, standar ganda. Standar ganda maksudnya apa? Maksudnya begini, standar ganda adalah kita menerapkan standar yang sangat ketat kepada orang lain, tetapi kita menerapkan standar yang begitu longgar terhadap diri sendiri. Ya. Waktu orang lain melakukan kesalahan sedikit pun, hal yang sepele, kita langsung bereaksi, kita langsung marah, kita langsung hakimi dia. Tetapi waktu diri sendiri melakukan kesalahan yang begitu besar, kita kemudian mengabaikannya dan menganggap itu hal yang biasa. Terhadap diri sendiri, kita memberikan aturan-aturan yang syarat yang begitu longgar, tetapi kepada orang lain kita menuntut mereka seketat mungkin. Ini artinya standar ganda. Ini artinya standar ganda. Ya, kemudian di sini di Lukas tadi, Yesus kemudian berkata, kalau orang buta nggak bisa menuntun orang buta, ya. Kalau orang buta menuntun orang buta, ya dua-dua akan terjatuh masuk di dalam selokan. Dalam arti Yesus berkata, kalau engkau masih buta, tidak bisa menyingkirkan balok dan kemudian semua karakter-karakter yang tidak baik di dalam diri kita, bagaimana kita kemudian bisa menghakimi orang lain dan kemudian minta orang lain berubah? Seakan-akan Yesus bilang, ubahlah dirimu sendiri. Ya, balok yang di dalam matamu itu singkirkan dulu. Setelah disingkirkan, baru kita bisa melihat yang lain dengan jelas, melihat orang lain dengan jelas. Ya. Kemudian pengertian yang keenam ini juga berarti bahwa kita hendaknya tidak terburu-buru, tidak cepat memberikan penilaian atau penghakiman kepada orang lain sebelum kita tahu dengan jelas duduk permasalahannya. Sebelum kita melakukan penggalian, ya, mungkin ada satu informasi yang kita lihat atau ada sesuatu peristiwa yang terjadi di depan mata kita, tetapi seringkali sesuatu yang terjadi di depan mata kita itu sebenarnya di balik itu ada hal yang lain yang mungkin kisahnya lebih luas lagi daripada itu. Misalnya ya, suatu saat kita melihat ada seorang yang kemudian ya dia mencuri mungkin anggap susu kaleng ya di sebuah toko, dan kemudian ketangkap basah dan kemudian orang pukul langsung orang hakimi, dan kemudian orang itu dihajar sampai babak belur, ya. Dan dia tidak dikasih kesempatan untuk berbicara dan menjelaskan. Sampai suatu saat ketika sudah babak belur, sudah hampir setengah mati, kemudian baru ditanya, kenapa engkau lakukan? Mungkin saat itu orang itu, ibu itu mungkin baru cerita, aku nggak punya uang, ya, bayiku di rumah sedang kelaparan, dan aku tidak punya uang untuk apa? Untuk bayiku, untuk susu bayiku. Nah, kadang-kadang ada hal tertentu di balik satu tindakan itu, ada alasan yang sebenarnya begitu kuat. Meskipun saya tidak berarti membenarkan bahwa itu karena situasi itu berarti dia berhak untuk mencuri. Tidak, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah sebelum kita melakukan judgement, penilaian, penghakiman, seharusnya kita harus tanya seseorang lebih detail dulu. Duduk perkaranya apa, masalahnya apa. Baru setelah semuanya tahu dengan jelas, dengan clear, baru kemudian kita dengan hati-hati, dengan perlahan memberikan penilaian kepada seseorang, kepada suatu tindakan. Karena sekali lagi saudara, di balik satu tindakan yang kecil, seringkali itu
di baliknya ada satu kisah yang begitu panjang dan kisah yang begitu berat sebenarnya. Kita tidak bisa menilai, menghakimi hanya dengan satu tindakan. Karena seringkali yang kita lihat itu hanya kulit permukaan saja. Jadi kita harus berhati-hati memberikan penilaian atau penghakiman sebelum kita tahu jelas duduk permasalahannya. Ya. Dan kemudian di aspek yang ke-8, ya, apa yang Yesus ingin ajarkan melalui bagian ini? Seringkali kemudian orang, ya, seperti orang Farisi, kembali kepada orang Farisi. Waktu dia melakukan penghakiman kepada orang lain, tujuannya sebenarnya untuk membanggakan diri, menyombongkan diri, dan kemudian sebagai suatu hal yang sebenarnya itu suatu dosa di dalam arti ketidakjujuran untuk melihat diri sendiri. Dia ingin ada satu sikap untuk menjatuhkan orang lain. Nah, ini seringkali terjadi, saudara-saudara. Waktu kita ingin menelisik, menggali, menyelidiki kehidupan seorang tertentu, sebenarnya kita punya motivasi yang tidak baik. Yaitu apa? Untuk sedang mencari titik lemah dia dan untuk menjatuhkan dia. Ada satu penilaian atau penghakiman yang sebenarnya tidak fair karena kita memiliki satu motivasi yang tidak jujur, yaitu kita ingin menjatuhkan seseorang dengan apa? Dengan berbagai penghakiman, penilaian, tuduhan yang keluar dari mulut kita kepada seseorang. Ini sering kali terjadi. Ya, fitnah untuk menjatuhkan seseorang. Berarti seringkali kemudian kita, ya, demi untuk mencapai tujuan diri sendiri, apa itu? Saya tidak tahu. Kepentingan diri sendiri. Seringkali kemudian kita akhirnya menjatuhkan orang lain. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan menghakimi. Kemudian juga berarti bahwa kita, ya, akhirnya ingin terus berusaha melakukan satu kecaman, penghakiman kepada orang lain. Dan kemudian itu dilakukan tanpa belas kasihan, tanpa ada satu kemurahan. Betul-betul tujuannya untuk menindas, menginjak orang lain dan menjatuhkan orang lain. Nah, saudara, ini yang dimaksud oleh Yesus. Jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Dan kemudian kalau dikatakan soal pengampunan, ya, apa yang kita berikan kepada orang lain juga akan ditakarkan kepada kita. Ini bukan berarti kemudian keselamatan kita akan hilang, tidak. Karena pengampunan yang di dalam konteks ini berkaitan dengan hidup sehari-hari. Maksudnya apa, saudara-saudara? Maksudnya begini. Pada akhir zaman nanti, ya, waktu Yesus datang kedua kali, ada dua tahap di dalam penghakiman kepada yang Tuhan lakukan kepada umat manusia. Yang pertama, umat manusia akan dipisah menjadi dua bagian, yaitu yang percaya dan yang tidak percaya. Tetapi kemudian ada penghakiman yang kedua yang Tuhan berikan kepada semua orang, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Yaitu apa? Dikatakan setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing. Dalam arti apa, saudara? Untuk orang yang tidak percaya, ya, akan dihakimi dosa dan kesalahan masing-masing. Untuk apa? Untuk menentukan hukuman. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia akan memberikan hukuman yang adil sesuai dengan dosa dan berat daripada dosa masing-masing setiap orang. Maka untuk orang tidak percaya, penghakiman itu diberikan untuk apa? Untuk menentukan hukuman apa yang harus diterima oleh setiap orang. Artinya, hukuman Hitler yang sudah membunuh 6 juta orang Yahudi dengan hukuman misalnya seorang maling ayam, itu pasti akan sangat berbeda. Itu untuk orang tidak percaya. Sebaliknya, untuk orang percaya, apakah tetap ada penghakiman individu? Tetap ada. Tetapi penghakiman kepada setiap orang individu bukan untuk menentukan hukuman, bukan. Tetapi apa? Untuk menentukan mahkota yang akan terima, yang akan setiap kita terima. Dalam arti itu akan mempengaruhi penghakiman yang nanti Tuhan berikan kepada kita waktu nanti kita di atas sana. Waktu kita sulit mengampuni orang lain, waktu kita selalu ingin menjatuhkan orang lain, waktu kita selalu ingin punya kecenderungan menghakimi seseorang, hal yang sama Tuhan akan berikan kepada kita. Dalam arti, ya, kalau saya mau pakai istilah yang lebih gampang saudara untuk mengerti, itu akan mengurangi penilaian Tuhan terhadap kita. Kenapa? Karena penghakiman yang sama, takaran yang sama yang kita berikan kepada orang lain, Tuhan juga akan berlakukan kepada kita. Itu bukan bicara soal pengampunan keselamatan. Karena pengampunan keselamatan Tuhan sudah berikan kepada kita dan itu tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Tetapi pada suatu saat nanti
orang Kristen, orang percaya akan memiliki mahkota yang berbeda-beda. Maka penghakiman dalam konteks ini kepada orang percaya diberikan, ini akan mempengaruhi penghakiman Tuhan kepada kita nanti, yaitu khususnya untuk menentukan mahkota yang akan kita terima. Nah saudara, ini yang Yesus maksudkan dengan perihal jangan menghakimi. Sekali lagi, ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki penilaian apapun. Salah. Karena justru di ayat yang lainnya kita harus didorong untuk dalam kutip memiliki satu penilaian kepada segala hal yang ada di luar diri kita. Misalnya apa? Mari kita baca di Yohanes 7 ayat 24. Apa yang Yohanes katakan? Yohanes 7 ayat 24. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Ya, tetapi hakimilah dengan adil. Justru di bagian ini Yohanes mengatakan kita juga harus melakukan penilaian dan penghakiman kepada orang lain, tetapi dengan apa? Dengan penilaian dan penghakiman yang adil. Ya. Bukan tidak boleh menghakimi, malah Yohanes berkata hakimilah, ya, nilailah, tetapi berdasarkan keadilan. Nah, di sini saya mau kaitkan penilaian kita, penghakiman kepada orang lain dengan karakter-karakter Allah yang lain, yaitu dengan apa? Dengan kasihnya, dengan kemurahan hati, dengan belas kasihan. Nah, ini yang kemudian diperintahkan kepada kita untuk kita lakukan kepada saudara-saudara seiman. Karena di bagian lain dikatakan engkau saling menasihati satu dengan yang lain. Engkau harus saling menegur satu dengan yang lain. Saudara, istilah saling menegur itu berarti sebelum kita menegur seseorang, kita harus membuat penilaian dulu. Kita harus membuat penilaian dulu kepada saudara seiman kita. Kalau dia melakukan satu kesalahan, kita harus membuat satu penilaian kepada dia. Tetapi penilaian yang kita berikan haruslah penilaian yang adil. Itu yang pertama. Dalam arti apa? Kita harus menggali semua informasi sebaik mungkin, sedetail mungkin, supaya segala informasi yang sampai kepada kita itu betul-betul informasi yang valid. Dan setelah kita sudah mendapatkan semua informasi dengan baik dan valid, baru kemudian kita memberikan satu penilaian kepada seseorang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, motivasi penghakiman penilaian itu haruslah tetap dilandasi oleh kasih. Oleh kasih. Sehingga pada waktu kita menegur seseorang, menasihati seseorang, itu tetap dilakukan di dalam konteks kita mengasihi dia. Itu yang Yesus ingin kita terapkan di dalam praktek kita berjemaat dan bergereja sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Kita saling menegur, saling mendoakan, saling menasihati. Tetapi motivasinya adalah untuk menyatakan kasih. Motivasinya adalah satu belas kasihan disertai dengan satu kemurahan hati. Karena kita ingin dalam kutip membangun diri seseorang. Nah, ini terutama apalagi bagi seorang hamba Tuhan, dia harus berani bersikap tegas terhadap jemaat yang mungkin sudah dianggap melakukan satu pelanggaran yang sangat berat. Maka seorang hamba Tuhan juga tidak boleh ragu-ragu untuk memberikan satu penilaian atau pakai istilah penghakiman kepada jemaatnya yang dianggap sudah melanggar satu prinsip hidup kekristenan yang sangat berat. Tetapi sekali lagi, penilaian dan penghakiman itu harus dilakukan dengan adil. Bukan untuk menjatuhkan dia, bukan untuk menyudutkan dia, tidak, tetapi untuk membangun dia. Tetapi sebelum memberikan penilaian itu harus betul-betul digali informasi sebaik mungkin, sedetail mungkin. Dan kemudian waktu kita datang, waktu menegur dia, kita tetap dengan motivasi kasih. Itu yang Yesus lakukan kepada Petrus. Waktu Yesus berkata, "Enyah engkau iblis." Saudara, waktu Yesus berkata kepada Petrus, "Enyah engkau iblis," itu tetap dibalik kalimat itu, meskipun kalimat itu sangat keras, tetapi ada kasih yang Yesus nyatakan kepada Petrus. Sehingga setelah peristiwa itu berkali-kali dicatat, Yesus berkata kepada para murid sebelum akhirnya kemudian dia bangkit, dia berkata, "Temui aku di Galilea dan katakan kepada Petrus supaya dia menunggu aku." Ada kira-kira 3-4 kali Yesus menyebut nama secara khusus, yaitu Petrus, supaya menemui dia di Galilea pasca kebangkitan. Karena apa? Karena Yesus ingin pulihkan Petrus. Setelah Yesus menegur, "Enyah engkau iblis," dan kemudian Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau sesungguhnya akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok." Dan Yesus tahu Petrus harus dipulihkan. Artinya semua teguran dan
Mungkin penghakiman yang Yesus berikan kepada Petrus itu semua dilandasi oleh kasih. Ingin membangun Petrus. Dan kemudian Yesus memulihkan Petrus. Ini yang harus menjadi dasar daripada relasi di dalam antar jemaat. Dan sekali lagi bukan berarti kita tidak boleh memberikan penilaian penghakiman kepada orang lain. Tidak. Justru kita harus memberikan penilaian. Apalagi di dalam konteks pembinaan jemaat, ya, seorang hamba Tuhan atau pengurus jemaat yang lebih dalam kutip lebih senior, lebih matang harus senantiasa memberikan penilaian kepada jemaat-jemaat yang ada di bawahnya. Karena konteksnya adalah mendorong mereka untuk bertumbuh. Artinya kalau ada sekelompok jemaat yang kita lihat ini kok tidak bertumbuh ya, ini kok lambat sekali bertumbuh, kita harus memberikan penilaian. Justru seorang hamba Tuhan dan kemudian tim daripada pengurus harus memiliki penilaian yang sangat lengkap terhadap setiap jemaat yang mereka bina, yang mereka gembalakan, supaya dengan demikian kita tahu bagaimana kita harus memprioritaskan pelayanan kepada jemaat-jemaat tertentu supaya mereka juga boleh bertumbuh. Karena inti daripada pelayanan kita di dalam tubuh Kristus dalam satu jemaat lokal adalah bertumbuh bersama-sama. Sehingga dalam hal ini justru setiap hamba Tuhan harus memiliki penilaian kepada setiap jemaat yang ada. Tetapi sekali lagi tujuannya adalah untuk pertumbuhan. Ada kasih yang ingin dinyatakan. Bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menyudutkan, bukan untuk dalam konteks merendahkan, tidak. Tidak. Ini yang harus justru dilakukan di dalam hal berjemaat. Nah, saudara-saudara, kembali kepada apa yang dikatakan di Matius 7 tadi. Ya, kalau kita lihat ada sedikit perbedaan dengan apa yang dicatat di dalam Lukas, di dalam Injil Lukas, ya. Di sini di ayat 5, Matius 7 ayat 5 dikatakan, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Dia pakai istilah hai orang munafik. Yesus berkata jangan menghakimi orang lain, tapi di sini Yesus juga pakai istilah hai orang munafik. Jadi seperti kalau orang mau tidak mengerti konteksnya, dia bilang ini Yesus gimana sih? Dia melarang kita menghakimi, tapi dia sendiri bilang hai orang munafik. Ya, kok sepertinya nggak konsisten. Baru saja Yesus bilang jangan menghakimi, tapi sekarang tiba-tiba 1 detik kemudian muncul kalimat hai engkau orang munafik. Itu kan penghakiman juga. Ya, kalau orang salah mengerti konteks ini, mereka akan memahaminya secara salah. Nah, apa perbedaan dengan Lukas tadi? Mari kita lihat di Lukas, ya. Ini Alkitab menafsirkan Alkitab. Kita ingin tahu prinsip apa yang diajarkan di satu bagian, kita melihat di bagian yang lain tentang hal yang sama. Dengan demikian Alkitab itu, kebenaran di bagian-bagian Alkitab itu saling melengkapi. Perbedaannya adalah apa? Di ayat 38, Lukas 6 ayat 38, Yesus berkata, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang-goncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Di bagian ini, di Matius tidak dicatat. Apa maksudnya, saudara, bagian ini? Maksudnya adalah, waktu kita juga memberikan penilaian atau penghakiman kepada orang lain, kita sendiri sudah tahu standar yang benar itu apa. Sehingga pada waktu kita mengatakan engkau bersalah dalam hal ini, kita tahu persis standar yang benar itu apa. Jangan kita melakukan satu penilaian penghakiman kepada orang lain, engkau bersalah dalam hal ini, tapi kita sendiri nggak tahu yang benar bagaimana. Ini yang dimaksud oleh Lukas, ya. Dikatakan berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berarti kita harus tahu ukuran yang tepat. Kita sendiri harus tahu standar-standar yang benar, yang sesuai itu apa. Baru setelah kita tahu dengan persis, oh ini yang benar, ini dia salah. Kenapa ini dia salah? Karena yang benar begini. Sehingga pada waktu kita datang kepada seseorang dan kemudian kita menyatakan, kamu salah di sini, kamu tidak seharusnya begini. Oh ya, jadi salahku di mana? Kamu seharusnya begini, seharusnya begini. Ini yang dimaksudkan di dalam Lukas. Ini yang dimaksudkan di dalam Lukas, yang tidak ditulis di dalam Matius, ya. Kemudian Yesus juga berkata di Lukas, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang?
Ya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ini maksudnya apa? Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Ya, jadi kita sendiri harus memiliki satu spirit semangat untuk pertama membangun diri sendiri lebih daripada kita menuntut orang lain membangun diri. Nah, ini saudara, kita harus berhati-hati dalam hal ini. Karena sekali lagi, keperdosaan manusia, keperdosaan kita akhirnya membuat kita cenderung melakukan hal-hal ya seperti yang tadi Yesus katakan. Karena kita kemudian menjadi orang munafik seperti orang Farisi, menganggap diri lebih daripada orang lain, dan kemudian kita cenderung mata kita menuju ke orang lain, mengkoreksi orang lain dan tidak mengkoreksi diri sendiri. Yesus berkata, orang buta nggak bisa nuntun orang buta. Jadi bagaimana kalau kita berkeinginan untuk menuntun orang lain? Yesus bilang, singkirkan dulu balok di matamu. Dalam arti kita harus lebih memperhatikan bagaimana membangun diri sendiri terlebih dahulu. Dan baru kemudian kita bisa menuntun orang lain untuk merubah dirinya. Ini yang dimaksudkan dengan jangan menghakimi. Ya. Kemudian dikatakan di ayat 40 tadi, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa ia telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Kemudian di kalimat ayat 42, Lukas juga menulis hal yang sama. Waktu dia bilang, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Hal yang sama ditulis juga oleh Lukas, yaitu sebutan, hai orang munafik. Hai orang munafik. Nah saudara, inilah tentang hal menghakimi. Jadi mari kita terus berusaha untuk melihat diri kita lebih daripada kita melihat diri orang lain. Mari kita terus dengan satu semangat, waktu kita juga ingin membantu orang lain untuk bertumbuh bersama-sama. Kita ada satu motivasi yang benar di dalam diri kita, yaitu untuk mengasihi dia. Ya, kita memberikan satu kelemah lembutan kepada dia. Kita memberikan satu dorongan kepada dia untuk bertumbuh. Dan kemudian latar belakang daripada bagian ini juga Yesus mengingatkan kepada kita, yaitu apa? Jangan lupa ya, engkau juga orang berdosa. Maka kita semua ini orang-orang berdosa yang sama di hadapan Tuhan. Kita orang berdosa. Ya, maka pada waktu kita melihat orang lain, orang ini engkau berdosa, engkau banyak kesalahan, kemudian kita menghakimi orang lain, jangan lupa kita sendiri adalah orang berdosa yang sama dengan dia di hadapan Tuhan. Maka kemudian waktu kita menyadari, ya aku ini juga orang berdosa sama dengan yang lain, itu akan membuat kita selalu bisa lebih rendah hati waktu kita bersikap kepada orang lain. Nah di sini saudara, keutuhan daripada karakter dan atribut Yesus, atribut Allah itu kemudian kita terapkan di dalam hidup kita sehari-hari. Di dalam, bukan berarti sekali lagi, bukan berarti kita tidak boleh memiliki penilaian atau tidak boleh menghakimi orang lain, tidak. Karena di bagian lain dikatakan ujilah setiap roh. Ya, ujilah setiap pengajaran. Kita harus tahu persis mana pengajaran salah, mana pengajaran yang sejati. Dan kita harus punya pegangan untuk itu. Sehingga kita bisa berani berkata ya, dalam pertanggungjawaban yang sesuatu yang kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, kita bisa berani mengatakan ajaran ini salah dan ini yang benar. Yang kedua, kita juga bisa mengatakan tindakan ini salah dan tindakan ini adalah benar. Kita juga bisa mengatakan ini dalam kutip pendeta yang sesat, ini pendeta yang benar. Ini hamba Tuhan yang sesat, ini hamba Tuhan yang benar. Kita harus selalu memiliki penilaian itu. Apalagi terhadap dunia. Kalau di sini tiba-tiba ada kecenderungan daripada tren daripada dunia yang sudah berkembang, kita juga harus memiliki penilaian berdasarkan kacamata Tuhan untuk melihat apakah fenomena itu sesuai dengan prinsip Alkitab atau tidak. Sehingga kita berani mengatakan ini salah. Ya, apalagi misalnya sekarang di dalam perkembangan daripada dunia finance ya sudah berkembang macam-macam. Ini tantangan bagi gereja juga untuk menentukan ini sesuai dengan prinsip Alkitab atau tidak. Ya sampai hari ini mungkin gereja juga belum pernah berhenti, belum sepakat tentang misalnya apa di dalam dunia finance bermain saham. Bermain saham itu sesuai dengan prinsip Alkitab atau tidak. Ada yang bilang it's okay, ada yang bilang tidak sesuai dan sebagainya. Itu pun banyak gereja masih belum sepakat. Apalagi sekarang dunia finance sudah berkembang begitu luar biasa. Ini tantangan bagi kekristenan untuk melihat, memberikan satu penilaian kepada segala fenomena yang terjadi di sekitar kita dan kemudian berdasarkan terang Alkitab.
Tetapi sekali lagi, waktu kita terapkan itu kepada orang-orang lain, mari kita menerapkannya dengan satu motivasi yang benar. Di dalamnya itu ada, di dalam penilaian, di balik penilaian dan penghakiman yang kita berikan kepada orang lain, ada motivasi kasih, ada motivasi keadilan, ada kelemah lembutan, ada kemurahan hati. Dan kita tidak melihat orang lain lebih rendah daripada kita, tidak melihat diri kita sendiri lebih baik daripada orang lain di dalam segala hal. Tapi kemudian bersama-sama kita mau bertumbuh bersama-sama di hadapan Tuhan. Saudara, inilah perihal jangan menghakimi. Kiranya ini membuat kita lebih clear, lebih jelas lagi untuk memahami bagian ini. Ya, terlebih dalam misalnya di dalam dunia pemerintahan, ya, masyarakat bangsa dan negara, harus ada pemerintah yang bertindak sebagai hakim untuk apa? Untuk kehidupan daripada masyarakat. Ada hakim yang dilakukan oleh pemerintah, dipegang itu hak itu pemerintah untuk apa? Untuk mengatasi segala kejahatan, kriminalitas dan sebagainya. Dan kita jangan menghakimi orang lain. Seperti tadi saya kasih contoh, misalnya ada orang yang tertangkap curi susu, jangan dihakimi karena itu adalah hak pemerintah untuk menghakimi dia. Kita cukup membantu pemerintah dengan apa? Dengan tangkap dia, serahkan kepada yang berwajib. Karena penghakiman bukan hak kita. Ya. Lebih lanjut, Yesus berkata penghakiman itu adalah hak Tuhan. Dalam arti kita jangan mengambil posisi Tuhan untuk menghakimi seseorang. Saudara, mari kita terapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya di dalam kehidupan kita bergereja dan berjemaat. Dengan kasih, dengan keadilan, dengan kelemah lembutan, dengan kemurahan hati, kita mau saling menyapa orang lain. Kita boleh saling menegur orang lain, mengingatkan seseorang. Kalau kita melihat ada satu kesalahan di dalam hidupnya atau dalam dirinya, di dalam dia menjalani hal kerohaniannya, kita berani menegur. Kalau kita tidak berani menegur, justru kita salah. Tapi mari kita saling menegur, saling mengingatkan, saling menasihati dengan motivasi yang benar, yaitu dengan kasih, dengan keadilan, kelemah lembutan dan kemurahan hati. Inilah tubuh Kristus yang hidup, tubuh Kristus yang benar. Mari saudara kita terapkan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam rumah, di dalam gereja maupun di dalam masyarakat. Sehingga di mana kita berada, kita selalu membawa daripada kasih Tuhan, atribut Tuhan itu, kelemah lembutan Tuhan, kemurahan hati yang sudah Dia berikan kepada kita. Dan kemudian kita bagikan juga kepada setiap orang yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini kami belajar tentang jangan menghakimi. Ampuni kami jikalau mungkin selama ini kami melakukan hal yang sama seperti orang-orang Farisi. Ketika kami merasa diri lebih baik daripada orang lain dan kemudian kami dengan mudah menghakimi orang lain. Kami merasa diri mungkin lebih matang secara rohani, kami mungkin merasa diri lebih mengerti banyak prinsip-prinsip Alkitab, kami mungkin merasa diri lebih aktif, lebih giat melayani daripada yang lain, dan kemudian kami dengan menjadi satu hal membuat kami sombong secara rohani, dan kemudian kami memandang saudara kami yang lain dengan lebih rendah. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Dan sekarang kami mau belajar terus menerapkan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Baik itu di rumah kami, di tempat kami berada, dengan tetangga, dengan masyarakat, di kantor kami, dan khususnya di lingkungan gereja. Kami boleh membawa kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kami, keadilan Tuhan, kelemah lembutan, kemurahan hati sebagai satu motivasi, sebagai satu dasar untuk kami memberikan penilaian kepada orang lain. Atau kepada setiap hal yang terjadi dalam sekitar diri kami. Supaya kami betul-betul memberikan satu penilaian dengan tepat dan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kami boleh betul-betul berhati-hati untuk melakukan penilaian atau penghakiman kepada orang lain. Supaya kami tidak menjatuhkan orang lain, supaya kami tidak menyudutkan orang lain dengan satu motivasi yang tidak benar. Terlebih untuk melakukan satu kejahatan kepada orang-orang lain. Kiranya Tuhan menuntun kami dengan segala kelemahan kami, supaya kami memiliki satu spirit untuk mengenyahkan terlebih dahulu balok yang ada di dalam mata kami. Dan baru kemudian kami boleh membantu orang lain untuk menyingkirkan selumbar yang ada di dalam mata orang lain. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami, bimbing kehidupan kami, supaya kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang terus bertumbuh di dalam Kristus. Makin hari boleh semakin mirip dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh Evangelist Joni. Kiranya kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Dan saat ini, marilah dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa bersyukur, kita memberikan kepada Tuhan, mengembalikan ya banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Katakan, betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Karena semua yang Kau berikan berguna bagiku. Mari kita pujian ini, betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Ku bersyukur kepadamu, puji agung namamu, sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Sekali lagi, betapa aku bersyukur, betapa aku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Ku bersyukur kepadamu, puji agung namamu, sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan pada kami pada pagi hari ini untuk bisa kembali memberikan kepada Engkau ya Tuhan, padamu ya Tuhan, kepada Allah kami yang terbaik ya Tuhan. Walaupun kami percaya masih sedikit ya Tuhan, Tuhan tolong kami percaya kiranya materi terkumpul ini Tuhan Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam gereja kami. Tuhan berkati untuk pengurus-pengurus yang akan menggunakan uang ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana bagi mereka untuk memakai dengan benar di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami Allah kami, Engkau latih kami untuk selalu mau bersyukur pada Tuhan, bersyukur dan bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan kami, dengarlah doa kami, nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Mari terima kasih, kita akan kembali memuji Tuhan untuk pujian pengutusan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita sudah mendengar firman Tuhan, kita yang sudah berdoa, kita yang sudah memuji Tuhan. Kiranya setelah kita menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini, kita membuat diri kita semua ya untuk makin taat dan setia pada Tuhan. Mari kita nyanyi pujian ini, Trust and Obey. When we walk with the Lord, when we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sets on our way. While we do His good will, He
got to trust and obey. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Baik, ketiga interlude. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saya persilakan doa berkat oleh Evangelis Joni. Baiklah saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bangkit berdiri dan siapkan hatimu untuk doa berkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu sekali lagi pada pagi hari ini, supaya kebenaran firman betul-betul masuk dalam hidupmu, mengubahkan dirimu semakin hari boleh semakin mengasihi Tuhan. Dan sekarang siapkan hatimu untuk doa berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Allah Anak yaitu Yesus Kristus yang sudah mati menebus dosa kita di atas kayu salib, penghiburan, penyertaan, terang dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, hari ini berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus tercurah dan turun atas kita semua dan akan menyertai kita sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doxology. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saat teduh ibadah online pada pagi hari ini selesai. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.